Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cara menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Satu, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki cenderung terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jenis manusia seperti ini jumlahnya sangat kecil. Secara kodrat dan harta melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi dirinya, dan keluarganya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah karena termasuk kategori menghampurkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikiran, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakan harta. Bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya dan dalam proses mencari tidak diniati untuk beribadah kepada Allah. Kata tafsir diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata israf diulang sebagai 23 kali. Dengan berbagai bentuk ayat di atas menyatakan secara tegas larang tafsir dan israf. Sikap tafsir dan israf memiliki kemirikan pengertian dan makna. Tafsir dalam kurung boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yang mengeluarkan harta tidak hak. Apabila seseorang oleh Islam, maka bukan termasuk pemborosan. Sebaliknya, jika seorang mengeluarkan harta meskipun sedikit tetapi untuk hal-hal yang dilarang agama, maka ia termasuk pemborosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai seseorang yang menggunakan harta secara berlebihan dalam kurung israf dan tanpa manfaat. Contoh perilaku tafsir dan israf. Berikut ini beberapa contoh perilaku tafsir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tafsir dan israf dalam makan dan minum. Seorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Contoh tafsir dan israf dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Contoh tafsir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki saat pertemuan warga. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. 1. Terlalu banyak sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. 6. Bersifat rendah hati. 2. Menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti mendengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahu atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlibatkan. Secara istilah, riya
yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya dapat pujian atau penghargaan diri orang lain. Riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya kholis dan riya syirik. Riya kholis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata, sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ia mendapatkan sanjungan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seorang. Kedua sifat ini sulit terdeteksi, namun memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat atau dirasakan. Seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halaiknya ramai. 5. Amal selalu ingin dilihat dan didengar agar 7. Tampak lebih rajin bersemangat dalam beramal dan mendengarkan sanjungan. Sebaliknya, semangat akan turun apabila mendapatkan cemohan dari orang lain. Perbuatan riya dan akan terdampak negatif bagi pelaku dan masyarakat secara umum. Dampak negatif tersebut antara lain: 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 3. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengaku kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya, dan tak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan Allah. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 40 berikut ini. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahu abwabus samaa'i wala yadkhulunal jannata hatta ya lijal jamalu fi sammil hayat wa kadzalika najzil mujrimin. Artinya, sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibuka pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 40. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang, di antaranya: 1. Benci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Karena sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Beberapa cara menghindari sifat takabur di antaranya adalah: 1. Menyadarkan kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadarkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati atau ta'adu.
4. Menghindari sifat hasad. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seseorang yang memiliki banyak kelebihan bukan berarti tanpa kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki banyak kekurangan bukan berarti tanpa kelebihan. Tak seorang pun di dunia ini yang sempurna. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri serta berlebihan dalam menunjukkan kelebihan akan berakibat munculnya sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, atau jabatan. Misalnya ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Berikut ini dampak negatif dari sifat hasad. 1. Menentang takdir Allah. 2. Hati menjadi susah. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meremehkan martabat orang lain. Cara menghindari sifat hasad. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 2. Menjaga sifat rendah hati tawadu. 4. Senang membantu orang lain. Dan 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Sekian video saya dari, kalau ada salah mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.